Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Ma'had, Kiai Hasbullah Hadami, Atalallahu Waqa'ah. Yang saya hormati Kiai Zulfa Mustafa sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Yang saya hormati Kiai Ahfash Asikin sebagai Rois Suriah PC Purwakarta, Kiai Adi Bagus sebagai moderator dan juga sebagai ini menurut cerita beliau sendiri, beliau ini menteri luar negerinya Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah. Ibu Bupati yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya di Halaqah Fikih Peradaban ini. Para kiai, para ibu nyai, dan juga ibu nyai Abah Umi Hajah Zubaidah. Semoga Allah panjangkan umurnya dan memberkahinya dengan kesehatan. Para hadirin dan hadirat yang saya cintai, saya sungguh mendapatkan kehormatan yang luar biasa bisa hadir dalam halaqah di pondok pesantren yang luar biasa ini di Cipulus. Ini pondok pesantren yang bersejarah, bukan saja karena kaitannya dengan silsilah keilmuan yang sudah diceritakan oleh Kiai Zulfa tadi, tetapi ini juga pondok pesantren yang dulu sering menjadi tempat mampirnya Gus Dur. Ya, waktu Abah Adang Badruddin masih hidup, Gus Dur sering kesini. Ini pondok pesantren yang bagi saya sangat istimewa. Karena itu jika halaqah fikih peradaban diadakan di pondok ini itu sudah selayaknya, sudah pantas dan selayaknya. Kalau tidak diadakan di sini justru nggak selayaknya di Zulfa. Kurang adab gitu kalau tidak diadakan di sini. Karena ide mengadakan halaqah itu sebetulnya awal mulanya dari Gus Dur. Jadi Gus Dur setelah terpilih menjadi ketua PBNU yang kedua kali di Muktamar Krapia tahun 1989 kalau tidak salah, beliau menggagas diadakannya halaqah. Nah, halaqah itu diberi judul Halaqah Kitab Kuning. Halaqah Kitab Kuning. Kemudian halaqah itu penyelenggaraannya atau pelaksanaannya diserahkan kepada anak muda ketika itu yang pintar sekali. Seperti saya begitu kira-kira. Anak muda itu ketika itu namanya adalah Masdar Farid Mas'udi. Sekarang Kiai Masdar Farid Mas'udi. Bapak Masdar, atau saya menyebutnya Mas ya. Mas Masdar Farid Mas'udi itu adalah dua di antara santri kesayangannya ulama besar NU yang pernah menjadi Rois Am, yaitu Kiai Maksum Krapia. Jadi Kiai Maksum itu punya dua santri. Salah satunya Kiai Masdar Farid Mas'udi. Mas Masdar Farid Mas'udi asalnya Purwokerto, masih hidup sampai sekarang ini. Beliau ini anak muda yang cerdas sekali. Cerdas sekali dan menguasai kitab kuning dengan sangat baik sekali. Lulusan IAIN Yogyakarta. Beliau diserai Gus Dur menyelenggarakan halaqah kitab kuning.
Tapi ketika itu dijuduli Halaqah Kontekstualisasi Kitab Kuning. Itu pada tahun 1989, setelah Gus Dur terpilih menjadi ketua PB yang kedua. Pertama terpilih di Situbondo, kemudian kedua di Kerapian. Ya. Nah, itulah awal mulanya Halaqah. Nah, Halaqah ini kemudian diadakan di berbagai pondok pesantren. Saya masih ingat ketika itu salah satu Halaqah Kitab Kuning yang terkenal itu diadakan di Kaliurang. Kemudian juga diadakan di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin di Cilacap, Pesugihan. Pondoknya almarhum Kiai Mustoleh Badawi. Kemudian juga diadakan di Hajen, di Pati, di pondok pesantrennya almarhum Kiai Sahal Mahfuz. Dan ada dua kiai ketika itu yang sangat aktif menjadi penggerak dan menjadi inspirator Halaqah ini. Selain Pak Masdar Farid Masudi, ada dua kiai yang ketika itu masih cukup muda, sangat energik sekali. Yang pertama adalah Kiai Sahal Mahfuz. Yang kedua adalah Kiai Haji Mustafa Birsri atau dikenal dengan Gus Mus, yang kebetulan mertua saya. Kebetulan mertua saya. Ini dua kiai ketika itu sangat aktif di dalam halaqah ini. Nah, apa tema dan pembicaraan pokok halaqah ketika itu? Tema pembicaraannya adalah menggambarkan kegalauan para kiai-kiai ketika itu. Kiai Ahmad Siddiq ketika itu masih ada, kemudian Kiai Ali Maksum, Kiai Ali Yafi, Kiai Ilyas Ruhyat, Kiai Muhid Muzadi, kakaknya Kiai Hashim Muzadi. Ini semua kiai-kiai luar biasa ketika itu. Mereka gelisah karena kitab-kitab kuning, kitab-kitab pesantren yang dikaji oleh para kiai yang merupakan warisan sangat berharga dari ulama-ulama kita dari masa lampau, itu kurang dikaitkan, kurang dihubungkan dengan persoalan-persoalan yang muncul pada zaman itu. Jadi kecenderungannya para kiai-kiai umumnya ketika itu membaca kitab ya membaca kitab saja. Tetapi kitab tidak dikaitkan dengan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kebangsaan. Umumnya. Nah, ini yang membuat kegelisahan para kiai-kiai ketika itu. Khawatir kiai-kiai ini, kitab-kitab ini hanya menjadi semacam bacaan saja, tapi tidak menjadi sumber inspirasi, menjadi fondasi, menjadi dasar untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman itu. Lalu Ki Sahal berpikir keras luar biasa, lahirlah namanya fikih yang disebut dengan fikih sosial. Itu dari sana asal-usulnya. Tahun 89. Kiai Sahal masih luar biasa, masih muda, masih rokok luar biasa pokoknya. Rokoknya Kiai Sahal itu gudang garam, kretek, bukan filter ya. Di sini kiai yang masih pakai gudang garam siapa ada ya? Nah itu, jadi muncul gagasan namanya fikih sosial. Fikih sosial. Nah kemudian ada kiai-kiai lain, Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq merumuskan gagasan tentang trilogi ukhuwah. Menerima Pancasila, merumuskan trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah tiga ini salah satu sumbangan penting dari Kiai Ahmad Siddiq almarhum.
Tentu saja ketika beliau merumuskan gagasan ini tidak lepas dari ajaran-ajaran dalam kitab kuning kita. Jadi itu. Nah, halakoh-halakoh yang diadakan pada era Gus Dur dulu itu memberikan atau menimbulkan perubahan yang luar biasa. Hasilnya salah satunya adalah Munas atau Musyawarah Nasional Alim Ulama yang berlangsung di Lampung pada tahun 1992. Nah, di Munas Lampung itu dirumuskan, itu Munas yang sangat bersejarah karena di Munas ini, ya, ini kita wajib mengetahui masalah ini. Di Munas ini dirumuskan keputusan yang sangat penting, yaitu ketika itu dirumuskan pola bermadhab di lingkungan Nahdlatul Ulama itu ada dua. Pertama adalah pola bermadhab secara qauli, yang kedua adalah pola bermadhab secara manhaji. Jadi bermadhab Syafi'i itu tidak sekedar bermadhab secara qauli, yaitu mengikuti apa adanya qaul-qaul ulama yang di dalam kitab kuning, tetapi juga mengikuti manhajnya, cara berpikirnya, usul fikihnya, metodologinya, teori hukumnya, dan kaidah-kaidah usul fikihnya. Jadi itu salah satu perubahan penting. Nah, perubahan ini yang terjadi pada masa Munas Lampung ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada halakoh itu. Jadi halakoh-halakoh yang digagas oleh Gus Dur pada tahun 89 itu menyiapkan secara psikologis para kiai-kiai untuk mendiskusikan kitab kuning kembali, lalu mereka mengambil keputusan ternyata kita ini tidak cukup hanya bermadhab Syafi'i secara qauli saja. Karena, nah ketika itu salah satu keluhan kiai-kiai adalah karena kalau kita bermadhab Syafi'i secara qauli saja, itu akan mengalami kebuntuan. Kalau kita baca konsideran atau pertimbangan diambilnya keputusan di Munas Lampung ketika itu, antara lain bahwa kiai-kiai pada saat Bahtul Masail itu banyak sekali tidak mampu menjawab masalah-masalah yang terjadi mauquf. Jadi fenomena mauquf ketika itu banyak sekali. Mauquf itu artinya kiai gagal merumuskan hukum karena mereka tidak berani merumuskan hukum baru. Karena khawatir kalau merumuskan hukum baru itu nanti dianggap walat. Saking kiai-kiai ini hormatnya kepada kiai-kiai dan ulama pada zaman dulu, mereka takut membuat hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak ada dalam kitab kuning. Mauquf itu banyak sekali. Itu dicantumkan di dalam konsideran Munas Alim Ulama itu, bahwa banyak terjadi masalah-masalah yang mauquf. Dan kalau dibiarkan masalah-masalah mauquf ini terus-menerus terjadi, ini artinya ulama-ulama lari dari tanggung jawab. Karena tidak berani mengambil keputusan hukum. Meskipun alasannya bagus, ikhtiar, hati-hati. Tetapi akibat dari kehati-hatian yang terlalu hati-hati ini, ya, itu menimbulkan para ulama tidak berani mengambil keputusan. Nah ini salah satu akibat dari bermadhab secara qauli. Kemudian diambillah keputusan, ya sudah, kalau gitu bermadhab Syafi'i tidak cukup hanya saja ya, bermadhab qauli saja. Bermadhab qauli penting, tetapi harus disempurnakan dengan bermadhab secara manhaji. Itu keputusan dari Munas Lampung tahun 92. Nah, kemudian sekarang ini ada halakoh lagi. Ada halakoh lagi di eranya Ketua Umum kita yang sekarang Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Nah, Gus Yahya ketika menggagas halakoh ini, beliau dengan terus terang, eksplisit, ketika pembukaan halakoh ini pertama kali, grand openingnya di Pondok Rakyat bulan Agustus tanggal 11 tahun ini,
beliau mengatakan bahwa halakoh fikih peradaban ini diadakan memang sengaja untuk meneruskan halakohnya Gus Dur. Karena itu kalau kembali ke Cipulus itu sudah benar. Karena dulu Gus Dur memang sering mampir ke sini. Jadi ini halakoh yang napak tilas Gus Dur karena kembali ke asal mulanya. Bu Sinta juga sering ke sini, Mbak Yani Wahid, Mbak Alisa ya, adiknya Gus Yahya, Gus Men juga sering ke sini. Kalau saya sudah 2 kali ke sini. Ini yang kedua kalinya. Nah, itu kenapa halakoh fikih peradaban diadakan, menghidupkan kembali Gus Dur. Nah, Gus Dur ini saudara-saudara, para kiai-kiai, para santri, para bapak dan ibu sekalian, Gus Dur ini istimewa sekali. Gus Dur ini sudahlah, pokoknya ya Gus Dur. Gus Dur ini luar biasa karena kalau tanpa Gus Dur, saya nggak tahu bagaimana wajah NU sekarang. Jadi kita ini berhutang budi kepada Gus Dur itu luar biasa. Nah, saya ingin nggak usah panjang-panjang, saya ingin menjelaskan silsilah Gus Dur. Karena banyak orang itu sekarang ini, orang yang anti NU, pura-pura ngomong secara NU, yaitu ngomong begini, sekarang itu NU itu harus kembali kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ada kan? Banyak sekarang. NU ala Mbah Hasyim. Ini orang-orang seperti ini sebetulnya hatinya bukan hatinya orang NU, tetapi ngomong seolah-olah pakai Mbah Hasyim, tapi sejatinya dia bukan orang NU. Kalau jenengan lihat Mbah Hasyim, itu tidak cukup hanya Mbah Hasyim saja. Jenengan, mohon maaf pakai jenengan ini agak Jawa banget ini ya. Kalau kita melihat Mbah Hasyim itu tidak cukup hanya Mbah Hasyim saja. Mbah Hasyim itu harus dibaca satu nafas, Mbah Hasyim, Kiai Wahid Hasyim, dan Gus Dur. Kakek, anak, dan cucu. Itu satu paket. Kalau Anda mengatakan NU ala Mbah Hasyim saja, itu sama dengan orang mengaku mengikuti madhab Syafi'i, tetapi tidak mau mengikuti Imam Nawawi Shahihul Minhaj. Karena madhab Syafi'i itu panjang sekali. Ada Imam Syafi'i, ada muridnya Imam Buwaiti, Imam Muzani, ada penerusnya Imam Mawardi, Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Romli, Imam Nawawi, dan seterusnya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Zakaria Al-Ansari, Abu Bakar Syato, sampai seterusnya Kina Nawawi, Syekh Mahfud Termas, Mbah Hasyim Asy'ari. Satu paket. Itu namanya semua adalah kiai-kiai atau ulama Syafi'iyah. Kalau jenengan mengatakan saya ikut madhab Syafi'i tapi Imam Syafi'i saja, itu tidak bisa. Karena madhab Syafi'i itu panjang sejarahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ikut NU hanya NU ala Mbah Hasyim, itu sama dengan jenengan ikut madhab Syafi'i tidak mau mengikuti Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak mau mengikuti Imam Nawawi Shahihul Minhaj, tidak mau mengikuti Imam Rafi'i Shahihul Muharrar, dan seterusnya. Nah, Mbah Hasyim itu harus dibaca satu rangkaian. Mbah Hasyim, Kiai Wahid, dan Gus Dur. Tentu saja juga bersama kiai-kiai yang lain, Mbah Wahab, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Maksum, dan seterusnya. Banyak kiai-kiai semua itu. Apa maknanya membaca sejarah NU dengan membaca Mbah Hasyim dan seterusnya, dan Kiai Wahid, kemudian Gus Dur? Maknanya adalah NU itu dinamis. NU itu dinamis. NU itu bergerak sesuai dengan perkembangan sejarah. Kiai Wahid, Kiai Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari
itu melahirkan seorang anak yang namanya adalah Ki Wahid Hasyim. Ki Wahid Hasyim ini terlibat di dalam sidang-sidang BPUPKI, yaitu pendirian negara Republik Indonesia. Artinya apa? Ketika Kiai Mbah Hasyim Asy'ari mengirim anaknya Ki Wahid Hasyim ikut di dalam perdebatan, di dalam diskusi BPUPKI, itu artinya Mbah Hasyim ridho dengan berdirinya Republik Indonesia. Karena kalau Mbah Hasyim tidak ridho dengan berdirinya Republik Indonesia, tidak akan mengirim anaknya untuk terlibat di dalam perdebatan rapat-rapat BPUPKI bersama Bung Karno dan tokoh-tokoh Indonesia yang lain. Dia akan dikirim. Jadi Mbah Hasyim itu dengan mengirim anaknya Ki Wahid, berarti Mbah Hasyim ridho berdirinya negara Indonesia yang namanya negara nasional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para kiai dan bunyai, ingat, tahun 1923 ada peristiwa penting sekali, yaitu kira-kira berapa itu? Sebelum kemerdekaan Indonesia kira-kira 22 tahun. Peristiwa penting terjadi pada tahun 1923, yaitu runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Bubar tahun 1923. Khilafah Utsmani ini bentuk pemerintahan yang menjadi sistem yang mengatur kehidupan umat Islam selama 1000 tahun lebih. Itu bubar. Nah, ulama-ulama dunia ketika itu bingung semua. Kalau khilafah bubar, gantinya apa? Bingung. Karena itu sejak runtuhnya khilafah itu kemudian ada konferensi khilafah di mana-mana. Di India ada konferensi khilafah, di Mesir ada konferensi khilafah, dan beberapa negara-negara Islam, penguasa-penguasa Islam kepengen menjadi khalifah baru, menggantikan khalifah Utsmani. Nah, kiai-kiai di Indonesia punya istihad yang lain. Mbah Hasyim Asy'ari melihat para anak-anak muda Indonesia, Bung Karno memproklamasi. Nah, ini Mbah Hasyim ini kan dikenal sebagai ulama ahli hadis. Biasanya ulama ahli hadis itu kesannya, betul Mbak Zulfa ya, kesannya itu sekarang ini kalau disebut ahli hadis itu umumnya teman-teman Salafi Wahabi. Ya, umumnya kan begitu kan. Nah, ulama hadis itu kesannya tuh kaku. Tapi Mbah Hasyim itu tidak begitu. Mbah Hasyim itu kita tahu ya, Mbah Hasyim itu ulama ahli hadis yang rutinan ngajinya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu dua terutama, dan kutubus sittah yang lain. Tapi terutama Sahih Bukhari. Nah, Kiai Hasyim ini, Mbah Hasyim Asy'ari ini kiai ahli hadis karena muridnya Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud Termas ini kiai ahli hadis besar sekali yang menjadi guru di Haromen di Makkah ketika itu, yang ngarang kitab tentang mustalah hadis namanya Manhajul Dzawin Nadhar. Syarah Alfiyatul Mulazam. Itu disyarahi oleh Kiai Mahfud Termas. Nah, tetapi Mbah Hasyim ini ulama hadis Sunni. Nah, ini bedanya ulama hadis Sunni dengan ulama hadis yang lain. Ulama hadis Sunni itu cara berpikirnya adalah cara berpikir yang kontekstual. Beliau tahu bahwa negara nasional Indonesia itu adalah alternatif yang masuk akal. Karena itu beliau mengirim anaknya Ki Wahid Hasyim untuk ikut di dalam debat-debat, percakapan, rapat-rapat BPUPKI. Dan ketika berdiri betul negara Indonesia, kemudian negara Indonesia ini mau diserang oleh kekuatan sekutu pada tahun 45, beliau menerbitkan namanya resolusi jihad. Nah, resolusi jihad ini resolusi yang menandakan bahwa, karena resolusi ini mengatakan bahwa membela negara Republik Indonesia dari serangan sekutu itu hukumnya fardu ain bagi orang-orang yang tinggal dalam maslahatul qasr. Bahasanya bahasa fikih banget ya. Orang-orang yang tinggal dalam maslahatul qasri wajib membela negara Indonesia karena ini negara yang sah secara keagamaan. Nah, ini adalah contoh kiai
Kiai NU. Kiai Wahid diutus oleh Kiai Hashim untuk mengikuti rapat-rapat ini, dan dengan tahu Kiai Wahid Hashim ini adalah kiai yang pertama kali mendirikan sekolah modern Tebira dan mengadakan kursus bahasa Inggris di Pondok Tebira. Nah, lalu Kiai Wahid Hashim menurunkan anak yang luar biasa namanya Gus Dur. Gus Dur cucunya Mbah Hashim. Gus Dur kemudian melakukan langkah-langkah yang membuat NU menjadi ormas Islam terbesar di dunia yang dihormati oleh semua kelompok agama. Itu gara-gara Gus Dur. Jadi jenengan kalau melihat NU itu tidak bisa hanya Mbah Hashim Asy'ari saja. Ya Mbah Hashim, ya Kiai Wahid, ya Gus Dur, ya kiai-kiai yang lain. Kalau jenengan hanya mau Mbah Hashim Asy'ari tok, itu sama dengan jenengan ikut mazhab Syafi'i, hanya mau ikut Imam Syafi'i saja, tapi tidak mau mengikuti dan membaca kitabnya Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dan seterusnya. Harus dibaca satu paket. Nah, Gus Dur itu pikirannya adalah kepinginnya NU ini sebagai ormas besar, bahkan terbesar di seluruh dunia. Kepinginnya Gus Dur adalah menjadi ormas yang merangkul semuanya dan menghormati semua kelompok, termasuk kelompok-kelompok di luar Islam. Inilah semangat yang dikembangkan oleh Gus Dur. Karena itu yang ziarah makamnya Gus Dur sekarang ini itu tidak hanya orang Islam saja, orang-orang non-Muslim juga ikut ziarah. Yang mendoakan Gus Dur juga bukan hanya orang Islam saja, tapi orang dari berbagai kalangan. Inilah sumbangan Gus Dur yang luar biasa. Ini yang mau diteruskan oleh Gus Yahya melalui Halaqah Fikih Peradaban. Nah, Gus Yahya kepinginnya mengangkat pikiran-pikiran ulama Nusantara ini kemudian diangkat ke tingkat internasional. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Kiai Zulfa kalau bisa menjawab satu pertanyaan ya, sebelum pergi. Insya Allah kalau ada suhunya, doanya insya Allah bisa kesan 1 jam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai? 2 jam. Sebelumnya minta waktu 10 menit Pak Kiai. Ini karena Pak Bu Bupati sudah hadir, kita